Nah, kali ini kita potong rambut laki yang gondrong banget nih. Yang katanya itu doi ini udah 1 tahun kalau nggak salah dia katanya nggak potong rambut. Udahlah, nggak usah bak bibu lagi, langsung kita eksekusi aja. By the way, tapi bagi kalian nih yang baru aja bergabung di channel gua kali ini, silahkan kalian subscribe dulu, kalian like, kalian share, kalian komen di bawah kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar rambut ataupun tentang potongan ini. Nah, balik lagi nih. Ceritanya doi ini kemarin itu ngeliat postingan gue di Instagram. Ada tuh postingan cewek yang rambutnya itu gue bikin wolf cut nih. Cerita punya cerita, komen punya komen, rupanya tertarik untuk dipotong seperti itu aja katanya. Tapi pengen dibikin lebih panjang nih bro katanya. Ya udah, kita bikin lebih agak panjang dulu nih. Pastinya nanti kita akan kurangin juga nih panjangnya, nggak segini juga sih sebenarnya kan. Laki potong kayak gini, dan setelah itu gue lihat juga nih bro kita kali ini dia punya badan yang tidak terlalu besar juga, berarti ya udahlah, kita nggak mungkin nih bikin rambutnya itu yang agak lebih panjang dari model target sih. Sedikit sih boleh lah ya, kita bikin sedikit lebih panjang dari targetnya, oke lah. Nah, balik lagi kita bikin wolf cut ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau bikin potongan wolf cut itu, kalian harus menguasai yang namanya itu elevasi potongan rambut cewek lah ya. Dasar-dasar potongan rambut cewek itu kalian harus menguasai teknik-teknik ya, misalkan dari partingnya, dari derajatnya, dari tensionnya. Tensionnya itu maksudnya kekencangan rambut itu, tegangan rambut itu ketika kita tarik setelah di parting gitu. Nah, jadi di sini tuh gue bikin partingnya itu tinggi mungkin sekitar 90 derajat lah ya, kurang lebih nih gue angkat sekitar 90 derajat nih tingginya. Jarang banget sih gue potong rambut layer ya, di rambut cewek setinggi ini tuh sebenarnya jarang banget. Tapi ya berhubung memang sekarang itu cewek pun ada yang istilahnya layer 3 tingkat lah, tambah lagi sekarang itu wolf cut juga lagi naik nih, peminatnya untuk potong-potongan seperti itu. Atau mungkin teman-teman ngelihat postingan gue yang sebelumnya yang tentang yang gue motong rambutnya El Jalaluddin Rumi kemarin itu. Nah, itu potongan-potongan yang membutuhkan derajatnya itu tinggi banget, bahkan mungkin bisa 120 derajat juga gitu loh untuk di bagian topnya. Tapi di potongan kali ini gue makainya itu ya sekitar 90 derajatan lah kurang lebih, ke semuanya itu ya. Tapi di beberapa bagian adalah yang gue bikin 120 derajat juga supaya lebih tinggi gitu loh terapannya. Nah, bukan cuman itu aja. Kalau misalkan kayak kita potongan seperti ini tuh teman-teman, kalau kalian nih dari barber nih, ketika kalian motong rambut jangan lupa diukur ya. Setelah dipotong nih, udah selesai nih kita potong rambutnya itu, jangan lupa diukur gitu loh. Maksudnya kiri kanannya itu usahakan sesimetris mungkin gitu loh. Nah, mungkin di sini gue juga nggak bikin terlalu tutorial banget, cuman menjelaskan tentang potongan yang rambut yang saat ini gue potong aja, yang sedang gue buat. Kalau misalkan nanti nih teman-teman, kalau misalkan kalian punya keinginan nanti gue bikin tutorial yang benar-benar tutorial potong rambut cewek atau ya potong rambut panjang lah ya, nah itu mungkin bisa kalian tinggalkan komen deh. Kita lihat udah seberapa banyak komennya, nanti baru gua bikin rambutnya, kita bikin tutorial lah ya, kita bikin tutorial. Nah, balik lagi di potongan rambut kali ini di tahap potong rambut seperti ini tuh gue biasanya itu gue ngambil dasar dulu ya. Kita ambil layer dasar dulu, abis itu baru gue bentuk lagi biasanya, supaya gue tuh punya kebiasaan kalau misalkan gue potong rambut itu gue lebih baik kepanjangan gue nambah kerja ketimbang overconfidence nih langsung jebret pendek, alhasil nyesel gitu loh. Atau misalkan mengurangi kesalahan sih, kalau gue tuh terbiasa tuh kalau misalkan potong rambut gue lebih prefer itu bikin
kurang pendek. Nah itu gue lebih terbiasa bikin kurang pendek. Nanti ketika kurang, nambahnya itu enak ketimbang sudah kependekan. Nah ribet deh lo gitu loh ya kan. Kalau kependekan itu sudah kebiasaan gue banget. Kalau misalkan gue melihat customernya ini mungkin kurang apa, gue harus menyesuaikan sedikit demi sedikit sampai dapat model yang pas, yang gue inginkan, yang mendekati ke model target gitu loh. Nah contohnya seperti ini gue bikin dan gue tambah terus nih pendek-pendeknya sampai oke nih gitu loh. Gue selalu seperti itu. Dan bagi teman-teman kalau kalian mau nyobain juga yang seperti itu, silakan. Kalau bagi gue sih itu sebenarnya gue lebih suka bermain aman ketika dengan customer baru atau orang yang baru mau pindah atau mau ganti potongan yang baru nih teman-teman. Gue lebih suka seperti itu dan lebih bermain aman lah. Oke, balik lagi kita ke customer kita kali ini nih. Berhubung rambutnya itu memang tebel mampus, tebel parah nih. Ini nyasaknya ini nggak kira-kira nih, nyasaknya itu lebih lama kali dari proses gue motong tadi sih sebenarnya. Ini kan karena memang udah gue potong-potong, gue bikin seminimal mungkin. Tapi aslinya nih nyasaknya lebih lama daripada gue motong rambutnya tadi, bikin polanya. Karena rambutnya ini emang tebel banget nih, tebel parah gitu loh ya kan. Nah dan gue juga nggak mau ngembangnya itu ngembang berat, tapi gue pengen bikin rambut itu ngembang tapi si rambutnya ini ringan gitu loh. Nah itulah dia, gimana sih caranya supaya dia ngembang tapi ringan. Ya nipisinnya itu ya dari akar gitu loh, dari akar, supaya si yang rambut pendeknya itu ngedongkrak si rambut yang di rambut pendek yang di dalam itu ngedongkrak rambut panjang yang luar yang sudah tipis. Nah dia kelihatan tebal tapi dia ringan. Itulah dia yang harus kita bikin tuh. Kalau misalkan kita tetap pengen kelihatan volume tapi ini rambut ringan gitu loh, disasak di bagian dalamnya gitu loh. Penggunaan gunting sasak pun ada yang pro dan ada yang kontra. Cuman kalau bagi gue sih sebenarnya tergantung kebutuhan aja. Boleh kalian percaya, boleh kalian tidak. Tapi kalau bagi gue sendiri, gue punya prinsip gini. Ketika suatu alat itu sudah tercipta atau diciptakan, pasti ada manfaatnya. Merusak rambut atau tidak, balik lagi. Tergantung siapa yang menggunakan dan bagaimana cara pemakaiannya gitu loh. Dan bagaimana juga model rambut target yang kita harapkan. Jadi gitu loh teman-teman. Jadi nggak melulu sebenarnya kalau ada yang berprinsip nanti rambut penipis bikin gunting penipis bikin rusak sih, ya nggak semua juga sih. Nah di sini gue udah mulai dalam proses nih, gue udah selesai potong nipisinnya dan gue pengen ngecek dulu dalam keadaan kering nih. Dalam keadaan kering karena memang rambutnya rada wavy, itu butuh kayak di blow dulu, dan gue pengen nanti rambutnya dicatok nih sedikit nih supaya hasilnya itu lebih terlihat lah ya gitu loh. Nah ada juga yang bilang nih komen di Instagram mirip Abdi Sleng katanya. Ya memang kurang lebih ya gitulah. modelnya kayak di layer tinggi gitu loh ya kan, dibikin bulat gitu loh. Kalau misalkan memang kita mau angkat di styling wolf cut banget sih sebenarnya ini juga bisa. Jadi model ini tuh banyak sih tinggal bagaimana kita menstylingnya aja. Bisa dibikin kayak kita tarik misalkan di atasnya bagian yang gue pegang itu dibikin lebih pendek lagi, itu bisa jadi modcut kayaknya si L gitu lah, L Rumi kemarin. Cuman kalau yang ini gue bikin rada agak panjang aja supaya dia nggak terlalu ngumpul lah bagian atasnya. Jadi dia mungkin agak berat juga masih, karena kebetulan customer gue yang ini tuh kali ini nih, doi ini rada orangnya memang super sibuk dan agak jarang potong rambut. Jadi gue bikin model aman. Ketika dia nanti panjang nih, model itu makin asik nih teman-teman. Nah inilah dia hasilnya setelah gue potong, gue styling, gue blow juga tadi. Ya kira-kira menurut kalian bener gak sih nih mirip sama rambutnya Abdi Sleng, iya kan?
Ya silakan kalian tinggalkan komen di bawah deh. Kalau iya mirip siapa nih kira-kira. Oke, gua rasa sekian dulu aja video kali ini. Sekali lagi jangan lupa bagi kalian yang baru aja bergabung silakan kalian subscribe, kalian like, kalian share. Kalau ada pertanyaan komen aja di bawah. Kasih masukan gua mau bikin video apa nanti, ya kan? Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap sehat, salam sehat selalu.